Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan DTK2E S1 ingin membentangkan presentasi 1 yaitu differentiation. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya, yaitu saya sendiri bernama Muhammad Nazami Birnurjali, nomor matriks 07 DTK22F1013. Yang kedua ialah Muhammad Khairil Haikal bin Airwan, nomor matriks 07 DTK22F1031. Yang ketiga ialah Awang Akmal bin Awang Mahadir, 07 DTK22F1005. Yang terakhir ialah Kevin Junior Kaspi, nomor matriks 07 DTK22F1045. Pertama sekali saya ingin menerangkan tentang pengenalan apa itu pembezaan. Mencari derivatif fungsi atau kadar perubahan ialah proses pembezaan dalam matematik. Pendekatan praktikal pembezaan boleh dilakukan dengan menggunakan hanya operasi algebra, 3 terbitan asas, 4 prinsip operasi, dan pemahaman tentang cara manipulasi fungsi berbeza dengan watak abstrak teori. Kali ini saya akan menerangkan tentang dy dx sama dengan kosong. Dy dx lebih kecil kosong adalah maksimum point. Yang kedua ialah dy dx sama dengan kosong. Dy dx lebih daripada kosong adalah minimum point. Untuk pengetahuan umum, ini adalah formula yang digunakan dalam differentiation. Yang pertama ialah produk cross, yaitu dy dx sama dengan u dv dx tambah v du per dx. Yang kedua ialah the question rule. Dy dx sama dengan v du per dx tolak u dv per dx per v kuasa 2. Selamat sejahtera, saya Kevin Junior Kasdi. Saya akan menerangkan cara untuk mencari nilai untuk perbezaan pertama. Untuk step pertama, kita akan mencari dy dx sama dengan kita ambil kuasa 3 tolak 1 tambah 2 3x 2 tolak 1 tolak 1 6x. Kita akan mendapat 12x kuasa 2 tambah 6x tolak 6. Jadi kita akan mendapat dy dx sama dengan 0 sama dengan x 12x tambah 6x 6 tolak 6. Seterusnya x sama dengan 0 12x tambah 6 tolak 6 sama dengan 0. 12x sama dengan negatif 6 tambah 6. 6 menjadi negatif karena kita berbalikan tempat. Seterusnya 12x sama dengan 0. Jadi kita akan dapat x sama dengan negatif 12. Angka seterusnya kita akan mencari
jika X sama dengan kosong, kita akan mendapat 4 darab kosong kuasa 3 tambah 3 darab kosong kuasa 2 tolak 6 kuasa darab kosong, kita akan mendapat kosong. Seterusnya jika X sama dengan 1, akan mendapat 4 darab 1 kuasa 3 tambah 3 darab 1 kuasa 2 tolak 6 darab 1. Kita akan mendapat 4 tambah 3 tolak 6 sama dengan 1. Dengan itu kita akan mendapat jawaban 0, 0, dan negatif 12, 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Awang dan hari ini saya akan menunjukkan bagaimana mencari perbezaan kedua atau second differentiation. Kita sudah tahu bahwa dy dan dx yaitu differentiation pertama adalah 12x kuasa 2 tambah 6x tolak 6. Nah ini adalah differentiation yang pertama kita. Jadi untuk mencari differentiation kedua yaitu d2y dan dx2 ini yang menunjukkan bahwa ini ialah differentiation kedua. So dengan mengulangnya saja daripada differentiation pertama yaitu 2 dalam bracket 12x 2 tolak 1 dan tambah 1 6x 1 tolak 1 dan tolak 0. Ini adalah differentiation kita. So maka jawabannya untuk differentiation kedua adalah 24x tambah 6. So ini adalah differentiation kedua kita. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana sekarang saya akan menunjukkan mencari x bagi mencari titik point untuk differentiation kedua. Dengan menunjukkan x sama dengan 0, kita dapat jawaban 6 karena 24 darab dengan 0. Sementara 6 karena tidak ada x, jadinya nomor bulat ini dibiarkan. So maka jawaban untuk x pertama adalah 6. Untuk mencari x kedua dengan menggantikan x dengan 1, kita sudah dapat kita dapat nilai 24 tambah 6 karena karena nilai x adalah 1 saja tambah dengan 6. Jadi kita dapat 30. Dengan kita sudah tahu bahwa nilai kedua nilai ini melebihi 0. So titik ini adalah titik minimum point. Sama juga dengan x1 yaitu minimum point. So dengan ini baiklah sudah dengan langkah kedua yaitu mencari second differentiation. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Khalil Ratak. Saya akan terangkan step ketiga dalam differentiation. Bila y bersama dengan 0 equal to 4x kuasa 3 tambah
3x kuasa 2 tolak 6x. Untuk bagian ini kita akan terbalikkan supaya dia akan jadi seperti ini. Seterusnya kita akan keluarkan x ini dan biarkan dia maju ke hadapan. Dia akan menjadi x bracket 4x kuasa 3 tolak 1 tambah dengan x kuasa 2 tolak 1 tolak dengan 6 sama dengan 0. Selepas itu kita akan dapat tahu bahwa x bersama dengan 0. Jadi yang hanya tinggal ialah 4x kuasa 2 tambah dengan 3x tolak dengan 6. Pada bagian ini pula kita akan pisahkannya supaya menjadi seperti ini. F sama dengan 4, B sama dengan 3, dan C sama dengan negatif 6. Pada bagian ini pula kita akan menggunakan kaedah quadratic formula supaya dia akan kelihatan seperti ini. X sama dengan 3 tambah atau tolak square root 3 kuasa 2 tolak dengan 4 darab dengan 4 darab dengan bracket negatif 6. Di bawah dia pula dibagi dengan 2 darab dengan 4. Seperti ini. Kemudian kita darabkan bagian belakang ini supaya dia akan menjadi x tambah dengan 3. Maafkan saya. X sama dengan negatif 3 tambah dengan tolak square root 105 bagi dengan 8. Untuk bagian ini pula kita akan pecahkan jawapannya kepada 2, yaitu x bersamaan dengan negatif 3 tolak dengan square root 105 bagi dengan 8. Ini akan menjadi negatif 3 tambah square root 105 bagi 8. Untuk bagian ini pula kita akan mendapat x1 bersamaan dengan negatif 3 tolak dengan 158. Dan kita boleh tukarkan dia kepada decimal form. So dia akan menjadi negatif 1.65 bila dibundarkan. Dan x ini akan menjadi x2 sama dengan 0. Manakala x3 pula ialah negatif 3 tambah square root 105 bagi 8. Dan boleh ditukarkan menjadi 0.9. Selepas bagian ini pula kita akan melukis graf mengikut nilai x yang kita telah dapat dari pengiraan. Ini adalah faksi y dan ini adalah faksi x. Ini adalah 0. Ini adalah negatif 2. Pada bagian graf ini kita akan bermula dari
negatif 1.65. Seperti ini. Kemudian kita akan sasarkan dia kepada kosong. Dan last kali yaitu 0.9. Dan inilah rupa bentuk graf itu apabila kita menggunakan nilai ini dari X1 yaitu negatif 1.5, X2 ialah kosong ataupun sifar, dan akhir sekali 0.9, yaitu berdekatan di garis ini. Itu saja dari saya, dan terima kasih. Itu saja dari kumpulan kami. Terima kasih sudah menonton. See you. Goodbye.